Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Yang saya beri judul Aku adalah Alfa dan Omega. Saya bacakan ayatnya bagi kita semua. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara-saudara, Yohanes hidup dalam suatu masa di mana menjadi Kristen berarti menderita. Yohanes sendiri mengalami saudara penderitaan itu. Jadi pada zaman itu, pada zaman Yohanes hidup kurang lebih tahun 90-an ketika kitab ini akan dituliskan, di masa itu adalah masa aniaya yang luar biasa, ya. Setiap orang yang percaya akan mengalami masa aniaya karena kaisar yang ada pada saat itu benar-benar mencari orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus untuk dianiaya, bahkan dibunuh, dibawa ke Kolosium untuk pertandingan dengan gladiator, dengan binatang, dan kalau bisa juga dibakar, saudara, dan ditonton oleh orang banyak, saudara. Ini suatu hal yang memang sangat luar biasa penderitaan orang-orang percaya pada zaman itu, saudara. Jadi Yohanes hidup dalam suatu masa di mana menjadi Kristen itu berarti menderita, dan itu memang luar biasa kejadian yang dialami Yohanes. Bahkan kalau kita mempelajari di dalam sejarah kekristenan yang ada melalui para muridnya, dijelaskan bagaimana Yohanes, penderitaan yang dihadapi oleh Yohanes, saudara. Ya, dikatakan dia itu digoreng, saudara, di minyak panas, saudara, tetapi tidak mati. Bahkan akhirnya dia dikirim ke Pulau Patmos sehingga kitab ini tertulis, saudara. Ya, di Pulau Patmos inilah dia mendapatkan pewahyuan dari Yesus, saudara-saudara. Jadi Yohanes sendiri mengalami penderitaan itu sehingga dia dibuang, dipenjara, dan mengalami kerja paksa, saudara. Dan dikatakan banyak orang Kristen mati, saudara, pada zaman itu yang tadi saya jelaskan dengan cara yang sangat kejam. Saudara-saudara, satu, ya, di mana Yohanes sengsara, dianiaya itu karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus, ya. Jadi dia dianiaya karena kebenaran. Jadi bukan menderita oleh karena berbuat dosa, saudara, ya. Jadi Yohanes menderita, dia sengsara, dia dianiaya karena firman Allah, karena dia menyatakan Yesus, memberikan kesaksian tentang Yesus yang dia kenal karena dia murid Tuhan yang dikasihi, saudara. Jadi dia kenal sekali tentang Yesus dan dia sangat-sangat luar biasa memberitakan Yesus, saudara-saudara. Dikatakan juga Yohanes menjelaskan kerajaan Allah dalam kebenaran, ya, damai sejahtera dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Inilah kapasitas Yohanes ketika menjelaskan tentang kerajaan Allah, tentang Kristus Yesus sebagai Mesias, saudara. Dan seterusnya dikatakan Yohanes ini menghadapi atau menjalani semuanya itu dengan kesabaran dalam pengharapan akan kerajaan yang akan menjadi fakta, ya, setelah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam memberitakan nama Tuhan. Nah, inilah penekanan dari Yohanes, ya, yaitu keyakinannya akan kedatangan Yesus kembali dalam kemenangan. Saat orang Kristen yang tertindas akan diselamatkan dari kekejaman musuh-musuhnya. Jadi pada zaman penderitaan yang begitu luar biasa, Yohanes mendapatkan pernyataan akan kitab Wahyu ini, dan ini adalah bagian untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen pada zaman itu yang mengalami aniaya yang luar biasa.
dikatakan aku akan datang segera, sehingga itu bagian dari kesukacitaan orang-orang percaya pada zaman itu, saudara, sehingga mereka tidak lagi takut akan aniaya, kesengsaraan yang mereka alami karena kepercayaan Yesus, karena mereka juga tahu Yesus akan segera datang, saudara. Jadi kalimat ini pada zaman Yohanes ini adalah kalimat yang sangat menguatkan untuk orang-orang Kristen yang tertindas, saudara. Ya, jadi ini yang memang Yohanes nyatakan. Jadi bagi orang Kristen, kedatangan Kristus kembali adalah janji yang menjadi makanan yang menguatkan jiwa, ya, karena pada zaman itu penindasan begitu luar biasa karena pemberitaan nama Yesus, karena kita mengimani diri menjadi orang percaya, saudara, jadi orang Kristen. Gambaran mengenai kedatangan Yesus itu diambil Yohanes dari penglihatan Daniel, saudara, ya, mengenai 4 kekuasaan yang digambarkan dengan binatang, ya, yang mencengkeram dunia, ya, di dalam Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Jadi ini yang terjadi, saudara, ketika Nabi Daniel di Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14 mendapatkan vision, penglihatan, ya, bahwa akan ada timbulnya bangsa atau kerajaan-kerajaan yang dikatakan bahagian dari penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara. Di dalam kitab ini dikatakan Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Yang pertama adalah tentang akan munculnya kerajaan Babel, ya, di mana Daniel saat itu sudah ada di dalam kerajaan Babel itu. Bahkan dikatakan Babel itu kekuasaannya seperti singa, ya, yang bersayap burung Raja Wali, ya. Terus seterusnya dikatakan akan muncul kerajaan yang baru yang akan mengalahkan Babel yang namanya kerajaan Persia. Dan dikatakan kekuasaannya seperti beruang buas, saudara. Ya, seterusnya dikatakan akan timbul kerajaan yang luar biasa, ya, yang disebut kerajaan Yunani, ya, kekuasaannya seperti macan tutul yang bersayap, ya, saudara. Kalau tahu sejarah tentang Alexander yang agung atau the Great Alexander, inilah kekuasaan yang terjadi, dan ini luar biasa, dan dinubuatkan di dalam kitab Daniel, saudara, akan lahirnya seorang Alexander Agung atau the Great Alexander ini. Dan dijelaskan juga akan ada 4 orang perwiranya yang luar biasa yang menjadi pemimpin panglimanya, ya, saudara, yang nanti akan terpecah-pecah menjadi juga bagian dari kerajaan-kerajaan, saudara. Seterusnya dikatakan ada Romawi, saudara, kekuasaannya digambarkan seperti binatang buas bergigi besar dari besi yang kekejamannya tak terlukiskan, ya, di dalam Daniel pasal 7 ayat 7, saudara. Namun, saudara, seluruh kerajaan yang dilihat oleh Daniel itu dikatakan kekuasaan mereka pun akan berakhir, dan kekuasaannya diberikan kepada yang lemah lembut seperti anak manusia, ya, di dalam Daniel 7 ayat 13 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi saudara-saudara, dari ayat Daniel 7 ini muncul mengenai anak manusia yang datang dengan awan-awan, saudara, ya. Saudara bisa menjelaskan bagaimana Kristus yang naik ditutupi oleh awan-awan, ya. Ada Markus 13 ayat 26, ayat 14 ayat 62, Matius 24 ayat 30 dikatakan dia juga akan datang di atas awan-awan yang permai. Nah, datang di atas awan-awan ini, saudara, adalah tanda dari eskatologis, ya. Kita sedang berbicara kitab Wahyu, juga video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pentingnya
pelajaran tentang eskatologi, saudara. Jadi datang di atas awan-awan adalah tanda eskatologis yang sangat signifikan. Jadi saudara, penjelasan ini digunakan dalam 3 cara berbeda dalam perjanjian lama tentang awan-awan ini, saudara ya. Yang pertama dikatakan untuk menunjukkan kehadiran fisik Tuhan. Jadi dengan adanya awan kemuliaan atau Shekinah glory itu, saudara, itu menunjukkan bahwa Allah hadir. Itu lambang kehadiran Allah. Di dalam Keluaran 13 ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi awan itu, saudara, lambang kehadiran fisik dari Tuhan. Di dalam Keluaran 16 ayat 10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Jadi kehadiran Allah pada zaman itu dinyatakan dengan adanya awan, saudara. Di dalam Bilangan 11 ayat 25 juga dijelaskan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan yang berbicara kepada Musa, hadir di hadapan Musa ya dengan turunnya awan. Yang kedua, tentang awan-awan ini, saudara. Awan ini menyelubungi kekudusannya, ya. Awan ini menudungi kekudusannya Allah. Kenapa? Karena saudara, Allah tidak dapat dilihat, tidak bisa dilihat. Mati orang yang melihat. Musa ingin melihatnya, tidak boleh, karena Allah tahu nanti dia bisa binasa. Jadi untuk menyelubungi kekudusannya, jadi awan itu untuk menyelubungi kekudusannya sehingga manusia tidak akan melihatnya, tidak dapat melihat Tuhan sehingga tidak mati. Ya, di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan begini, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ini perkataan Tuhan kepada Musa yang ingin melihat Tuhan. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara, ini penjelasan kenapa awan itu harus ada di dalam tamengnya, membatasi atau mengcover hadirat Allah supaya manusia tidak dapat melihat Allah. Karena dikatakan ketika manusia melihat Allah maka Allah mati. Ya, di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 5 dikatakan oleh Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi saya merasa, waduh, mati aku ini, karena ternyata dia melihat Sang Raja, saudara. Dan akhirnya dia bilang, celakalah aku. Dia tahu bahwa dia akan mati karena dia melihat Allah. Seterusnya dikatakan apa? Awan-awan itu sebagai angkutan Tuhan. Yesaya 19 ayat 1 nyatakan begini, ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Ya, saudara, dikatakan maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Jadi waktu awan itu hadir, ketika Allah hadir dengan tanda mengendarai awan, dikatakan awan yang cepat gitu ya, saudara, itu membuat berhala-berhala gemetar, saudara. Kalau saudara nanti bisa melihat bagaimana Allah hadir di dalam bait Allah yang baru pertama kali dibangun, saudara, dan membuat para imam-imam dan orang-orang yang hadir terengkurap semua, saudara, karena begitu dahsyat hadirat Tuhan itu. Ya, di dalam Daniel 7 ayat 13 dikatakan awan-awan digunakan sebagai transportasi Mesias, ya, manusia ilahi. Jadi nubuatan dalam Daniel ini disinggung minimal 30 kali dalam perjanjian baru, ya. Jadi hubungan yang sama tentang Mesias dengan awan-awan di langit dapat dilihat, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 30.
pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di dalam Markus 13 ayat 26 dikatakan tentang awan-awan ini. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Diteruskan di dalam Lukas pasal 21, saudara, ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, saudara-saudara. Nah, di dalam Kisah 1 ayat 9 juga dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Saudara, di ayat 11 dijelaskan begini, dan berkata kepada mereka. Jadi Kisah 1 ayat 9, dan dijelaskan lagi di ayat 11, dan berkata kepada mereka, malaikat-malaikat ini, saudara, yang melihat murid-murid yang mendongak melihat Yesus naik, saudara, ke langit, saudara. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga dari pandangan mereka. Ya, saudara-saudara. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Luar biasa ya, saudara. Jadi orang-orang yang mulia itu diangkat dalam awan, saudara, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada kalimat yang menyatakan, dan setiap mata akan melihat dia. Makna kata setiap mata akan melihat dia itu artinya tampaknya itu menyiratkan tubuh Yesus secara fisik itu dapat dilihat. Jadi kedatangan kembali Kristus yang universal bukan pengangkatan rahasia, saudara, bagi orang percaya. Karena ini pernyataan firman, dia akan dapat dilihat secara fisik kedatangannya di awan-awan permai ini. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan pengangkatan rahasia atau yang akan datang, tidak. Ya, saudara bisa baca ayat-ayatnya dalam Injil, Matius 24 ayat 37 sampai ayat 44. Atau di dalam Lukas 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-37, saudara. Jadi saudara-saudara, kedatangan Kristus bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang membenci Kristus, itu adalah ancaman, saudara. Yohanes mengutip dari kitab Zakaria 12 ayat 10 mengatakan demikian. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara-saudara, latar belakang dari kisah ini adalah Allah memberikan seorang gembala yang baik kepada umatnya. Namun mereka, artinya orang Israel, para imam pada saat itu ya, ketika Yesus ditangkap itu, tidak taat dan dikatakan membunuh gembala itu, dan mereka menggantikannya dengan gembala yang jahat untuk mencari keuntungan sendiri. Saudara, Yohanes menggambarkan, saudara, ini dan menerapkannya ini kepada Kristus dalam kitab Wahyu ini. Jadi dikatakan mereka telah menyalibkan Yesus, dan Yesus bangkit. Ya, bukanlah tokoh yang kalah di kayu salib. Yesus tidak kalah di kayu salib, karena disitulah tempat kemenangannya di atas dosa, saudara. Secara nyata telah dinyatakan telah menyalibkan Yesus. Real Yesus disalib. Sejarah menuliskan itu bahwa dia disalib. Namun setiap zaman banyak orang yang berdosa kembali menyalibkannya. Dan akan ada saatnya mereka yang melecehkan dan menentangnya, saudara-saudara, akan menjumpai dia sebagai Tuhan dan Hakim atas jiwa mereka. Saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, ratapan bukanlah untuk pertobatan, tetapi karena penghakiman Allah telah jatuh pada orang-orang kafir dari segala suku. Jadi di dalam Wahyu 1 ayat 7 dijelaskan tentang ratapan. Tapi itu bukan ratapan tangisan untuk pertobatan ternyata, saudara. Tapi itu adalah ratapan karena mereka
hukuman atau penghakiman telah jatuh kepada mereka, saudara. Jadi saudara-saudara, konteks Zakaria menyinggung penghakiman bangsa-bangsa pada akhir zaman dengan menyebutkan dataran Megido, saudara, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, saudara ya. Ayat-ayatnya tuh banyak sekali, saudara. Nah, tempat pertempuran akhir zaman, Wahyu menuliskan, saudara, antara Allah dan umatnya, dan setan, dan orang-orangnya, bangsa-bangsa yang tidak percaya. Ya, Wahyu 16 ayat 16 itu menjelaskan Harmagedon itu ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Tapi kalau di dalam kitab Yunani-nya dikatakan dataran Megido, saudara. Nah, disitulah tempat peperangan akhir yang luar biasa, saudara. Seterusnya di dalam ayat 8 Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega. Ya saudara-saudara, inilah penjelasannya. Kenapa dia adalah Alfa dan Omega? Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dalam abjad Yunani. Dan frasa Alfa sampai Omega menandakan kesempurnaan. Huruf pertama dalam abjad Ibrani, saudara, ialah Aleph. Dan huruf terakhir adalah Tau, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah memang sempurna, ya. Jadi Aleph dan huruf terakhirnya Tau, saudara. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waw, Zain, dan seterusnya, saudara. Sampai huruf terakhir Tau. Ini menunjukkan bahwa Allah memang sempurna. Kita samakan dengan abjad Yunani, yaitu Alfa dan Omega, saudara. Seterusnya dikatakan Allah adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, sudah menjadi Allah bagi semua orang yang mengandalkannya, ya, yang pasti begitu. Di masa lampau, ia adalah Allah yang dapat kita andalkan di masa sekarang. Dan tidak ada kejadian atau saat di masa yang akan datang yang dapat memisahkan saudara dan saya dari dirinya, Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, ya, atau Pantokrator itu mengungkapkan seseorang yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Yesus itu, saudara, adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama YHWH atau Allah sendiri yang berbicara di ayat ini, saudara, menegaskan kebenaran pernyataan sebelumnya tentang Yesus. Ini menggabungkan 4 gelar baginya, ya, dengan kiasan yang dijelaskan, ya. Di dalam ayat 8 Allah meneguhkan pribadinya kepada pernyataan di atas dengan menggunakan nama yang megah, saudara. Yang pertama, Akulah, yang merupakan acuan bagi nama perjanjian lama, saudara. YHWH di dalam Keluaran 3 ayat 14. Suatu bentuk kata kerja menjadi, ya, gitu ya. Yesus menggunakannya bagi dirinya sendiri, ya. Jadi akulah, Yesus selalu mengatakan akulah. Yesus nggak bilang hal yang lain. Dia menyebut dirinya akulah, gitu, yang membuat orang Israel atau para pemimpin rohani Israel marah sekali karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah, saudara. Nah, sebutan Tuhan atau kurios dalam perjanjian baru ini mencerminkan sebutan dalam perjanjian lama. Ya, saudara-saudara, Alfa dan Omega adalah kata pertama dan terakhir dari abjad Yunani yang tadi saya sudah jelaskan, yang beranggapan bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir, penguasa segala sejarah, saudara. Sebutan ini juga digunakan Yesus, saudara, ya, di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 13. Jadi kata Tuhan adalah cara modern untuk menerjemahkan kata YHWH ini, saudara, ya. Seterusnya, Allah dalam Kejadian 2 ayat 4 adalah YHWH dan Elohim, ya, adalah kombinasi Tuhan Allah, ya. Jadi Tuhan huruf besar dan Allah, YHWH Elohim, gitu ya. Itu nama untuk Allah. El adalah nama umum untuk dewa di timur dekat. Dari akar kata menjadi kuat, ya, El yang kuat, ya. Dikatakan seterusnya yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, ya. Ini adalah frasa yang digunakan sebelumnya, saudara, dalam ayat 4 yang berbicara tentang Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah, saudara. Frasa ini digunakan Allah Bapa atau YHWH, ya, saudara-saudara.
Dan Yesus Allah Putra, saudara ya, di dalam ayat 17-18 kitab Wahyu ini. Ya, saudara-saudara. Seterusnya dikatakan ini adalah yang maha kuasa, ya, yang merupakan istilah perjanjian lama El Shaddai, ya, yaitu patriarkal, ya, dari nama untuk Allah, gitu ya. Jadi pada saat Romawi menghancurkan gereja Kristen, saudara, sehingga banyak orang-orang Kristen yang dikejar-kejar dan dibunuh, saudara, apakah gereja Kristen mampu melawan Romawi pada zaman itu? Kalau menurut pemikiran manusia, ya memang demikian. Pasti orang Kristen tidak mampu, ya, menghadapi tentara-tentara Romawi yang diperintahkan untuk mengejar mereka dan membunuh mereka. Ya, tetapi saudara, itu pikiran manusia. Ya, saudara, kita tidak boleh melupakan faktor yang sangat penting dari semua yang ada di luar perhitungan. Yang kita merasa ada ketidaksanggupan, ada bahaya yang akan kita alami, masalah yang akan kita alami. Sekalipun saudara problem yang kayaknya sulit sekali, tapi saudara harus ingat, ada Allah yang pantokrator. Ya, di genggaman tangannya segala sesuatu berada. Itu yang harus kita mengerti. Jadi Allah itu sangat berkuasa. Jadi saudara-saudara, kata ini yang digunakan Yohanes dalam tulisannya yang mengagumkan. Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Yesus Kristus telah menjadi Raja. Wahyu 19 ayat 6. Jadi jika manusia ada di tangan Allah, tak ada yang dapat merampasnya. Jika di belakang saudara atau di belakang jemaat Kristen ada Allah. Di dalam gereja saudara ada Allah. Di dalam gereja kami ada Allah. Selama jemaat itu setia kepada Tuhan Yesus Kristus, tak ada yang dapat menghancurkan jemaat gereja itu. Saudara dan saya berselancar dalam kebenaran. Amin.